Untuk warga negara Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste, kalian beruntung menjadi warga negara Malaysia. Ternyata Indonesia merupakan negara penghasilan sawit terbesar di dunia. Lalu, mengapa harga minyak goreng masih mahal? Petona dulu belajar dari Indonesia. Aduh, dia orang ni. Statement dari mana bahwasanya Petronas itu dulu belajar ke Pertamina Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orang Indonesia yang iri dengan negara se-ASEAN ini, termasuk jiran, termasuk Malaysia dan juga Singapura dan juga Brunei Darussalam para sahabat. Kenapa mereka iri dengan harga minyak yang begitu rendah di negara ASEAN ini dan juga penghasilan sawit setiap tahunnya dan juga melebihi dari pendapatan daripada Indonesia. Tapi kenapa? Pertanyaannya, tapi kenapa di negara kita itu penghasil kebun sawit terbesar di Asia, tapi kok malah harga minyak di sana itu melambung tinggi? Apa karena ada kasus oknum-oknum pemerasan atau rasuah-rasuah di bidang-bidang perusahaan di sana ya para sahabat? Dan kemarin dan sudah terkuak kan, ada juga yang ada minyak kita yang isinya 1 liter malah dapatnya 900, ada yang 800, ada yang 750 para sahabat. Dan di sini abang ini menceritakan tentang indahnya dan juga sejahteranya hidup di negara Malaysia dan harga yang juga yang juga berpatutan, dan juga kerajaan Malaysia itu memikirkan rakyatnya macam itu para sahabat, tak macam di negara kita macam itu. Intinya macam itu para sahabat. Tapi kalau kita tengok secara ulas dalam video abang itu, tidak salah yang dikatakan abang itu, dan memang betul adanya macam itu para sahabat. Dan memang para sahabat penasaran seperti apa kelanjutannya. Abang yang cakap lebih sejahtera warga Malaysia, patut bersyukur warga Malaysia. Ini dia videonya. Ternyata Indonesia merupakan negara penghasilan sawit terbesar di dunia. Lalu, mengapa harga minyak goreng masih mahal? Bahkan, kita kalah dengan negara-negara lain. Seperti Malaysia, harga minyak goreng di Malaysia hanya sekitar 9.200. Sedangkan, produksi sawit mereka hanya 19,8 juta ton per tahun. Sementara itu, Indonesia memproduksi 45,4 juta ton per tahun. Lebih dari 2 kali lipat dari Malaysia. Lalu, kenapa kita pernah merasakan tiba-tiba harga minyak goreng naik? Atau bahkan terjadi kelangkaan? Apakah petani tidak lagi menjual sawitnya? Atau tiba-tiba kilang dan PT sawitnya tutup? Ternyata tidak. Ini hanyalah sebuah permainan. Perlu dipertanyakan, siapa yang bermain di balik ini semua? Dan siapa yang mengatur ini semua? Jawabannya adalah para mafia. Merekalah yang mengatur semua ini. Mereka terus berkembang dan memperluaskan relasinya. Lalu, siapalah yang berhak dan relevan dalam membasmi para mafia ini? Jawabannya adalah pemerintah. Pemerintahlah yang paling strategis dan relevan dalam kasus pemberantasan para mafia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dan strategis dalam membasmi para mafia ini. Pemerintah harus meningkatkan lagi pengawasan dan penindakan terhadap praktek monopoli dan kartel, sehingga masyarakat dapat menikmati dengan harga yang relevan dan stabil. Ini untuk warga negara Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste. Kalian beruntung menjadi warga negara Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste. Kalian beruntung. Kenapa beruntung? Hidup kalian itu enak, stabil, tentram, bahkan makmur, ya. Itu menunjukkan bahwa
pemerintah kalian memikirkan nasib warganya dan arah negaranya. Mereka mengarahkan negaranya ke kemajuan. Berbeda dengan tetangga kalian Indonesia. Negara Indonesia besar, kaya, terkaya di dunia, tapi kualitas hidup warganya sangat jauh, bahkan bisa dikatakan arah hidupnya nggak jelas, arah negaranya nggak jelas. Karena apa? Pemerintahnya sibuk drama-drama, sibuk konflik demi kepentingan kelompok. Coba kalian bayangkan negara Indonesia yang besar ini, tapi pemerintahannya amburadul. Coba kalian bayangkan warga negara Indonesia 95% hanya menumpang hidup di negara Indonesia, lalu dipalakin. Apapun hidupnya dipalakin, diperas. Coba kalian bayangkan warga negara Malaysia. Kami ini sebagai warga negara Indonesia, hidupnya hanya numpang hidup. Lebih enaklah ngekos di neraka, itu contohnya. Jadi kalau kita ngekos, ya, kita bayar kosan 1 juta, maka yang kita terima fasilitas 1 juta. Kita ngekos bayar 2 juta, yang kita terima fasilitas 2 juta. Sementara di Indonesia, apapun yang kita lakukan kena pajak, tapi yang kita terima tidak ada. Tidak ada. Apa yang kita terima dari negara ini? Tidak ada. Jadi pemerintah berusaha memframing, mencuci otak rakyat Indonesia. Jangan kamu tanya apa yang diberikan negara ini, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara ini. Yang sudah kami berikan kepada negara ini masih dalam kandungan pun kami sudah kena pajak. Sudah kena pajak. Orang tua kami berobat, beli obat, beli suplemen, beli nutrisi untuk kami, kena pajak. Saat kami gelandangan, pemerintah tidak peduli. Saat kami menganggur, pemerintah tidak peduli. Saat kami nanti hidup miskin, tidak peduli pemerintah. Ya kan? Saat kami nanti tidak punya tanah, pemerintah tidak peduli. Begiliran kami nanti beli tanah, bangun rumah, semua materialnya kami beli sendiri, tapi kena pajak. Udah jadi rumahnya, kena pajak lagi. Udah kami beli tanahnya, kena pajak lagi. Gila nggak? Gila nggak negara ini? Gila. Aneh kan? Waktu nganggur, kita dianggap beban negara. Kita nggak diberikan pekerjaan. Kita cari sendiri pekerjaannya. Kita berusaha sendiri untuk dapat pekerjaan. Ada yang masuk murni, ada yang sampai suap. Giliran kita bekerja, pajak. Semakin mati-matian kita kerja, semakin tinggi gaji kita, pajak. Kau jangan jadi warga negara yang brengsek. Pajak, taat pajak. Warga negara yang baik, taat pajak. Sementara pemerintah yang baik, bagaimana? Kami muak tinggal di negara ini, muak tinggal di negara ini. Ya, waktu kami hidup susah, pemerintah tidak peduli. Lalu kami pengen buat usaha, pemerintah tidak peduli, tidak mau bantu modal, tidak mau memberikan pendidikan untuk mengasah skill. Giliran kami cari sendiri modal, giliran kami belajar sendiri untuk buat usaha, giliran kami nanti mati-matian pontang-panting sampai peler pun gosong, berkeringat, dapat penghasilan, pajak. Giliran kami bangkrut, kami tidak lihat, itu urusanmu, mati kau situ. Aneh kan, pemerintah apa ini? Beli listrik, udah kita beli listrik untuk membantu negara, kena pajak. Beli air, kena pajak. Apapun yang kita lakukan, kena pajak. Pajak. Tapi di mata pemerintah, rakyat ini seolah-olah tidak memberi apa-apa. Aneh nggak? Rakyat bayar pajak kendaraan, tapi ribuan orang rakyat meninggal karena nabrak lubang. Aneh nggak? Aneh kan? Pajak untuk kesehatan katanya, tapi ribuan ibu hamil
meninggal saat melahirkan. Ribuan bayi meninggal karena gizi buruk. Aneh nggak? Aneh kan? Jadi mau apa lagi? Nanti masyarakat, rakyat, warga beli tanah dari hasil keringatnya, 5 tahun beli tanah ini kena pajak. 5 tahun kemudian dia nangis-nangis. Kenapa? Sertifikat ganda. Ngadu ke penegak hukum, nggak dibantu, dicuekin. Kau berapa duitmu kalau mau dibantu? Negara apa ini? Iya kan? Udah hidupnya diperas, rasa nyaman pun tidak ada. Jumpa sama aparat, matamu. Aneh kan? Aparat dibuat untuk melindungi rakyat. Aparat dibuat untuk melayani rakyat. Aparat dibentuk untuk benteng negara. Tapi ketika aparat ketemu sama rakyat, matamu. Aneh nggak? Negara apa ini? DPR RI setiap membuat keputusan tidak pernah melibatkan rakyat, tidak pernah bertanya kepada rakyat, tidak pernah diskusi dengan rakyat. Tiba-tiba mereka kumpul, sah. Rakyat tidak setuju, tendang pakai sepatu PDL. Aneh nggak? Dicap mengganggu stabilitas negara. Hah? Yang kompak-kompak sama penguasa, tiba-tiba punya pangkat, tiba-tiba punya jabatan. Ada yang jabatan ganda, ada yang aneh-aneh. Aneh-aneh nggak? Ada yang pangkat di GB. Giliran masyarakat protes, siapa yang protes itu? Aneh nggak? Kalian yang membuat aturan, kalian yang melanggar aturan, ketika diprotes kalian tidak terima. Sakit nggak? Tapi setiap kalian berbicara di depan orang, kami ini mewakili rakyat. Itu satu sisi. Ada juga kami ini dibentuk untuk melindungi rakyat. Kami ini adalah bagian dari rakyat. Tapi giliran berhubungan dengan uang dan kekuasaan, rakyat kalian injak. Okey, Assalamualaikum. Petronas dulu belajar dari Indonesia. Aduh, dia orang ni. Sebab tu lah bila dengar cerita-cerita benda-benda yang tak betul, dia menjadi jadi otak beku macam ni lah. Tak ada istilah Petronas dulu belajar dari Indonesia. Tidak. Dulu zaman 90-an. Okey, dia start pada 90-an lah. Sebab benda-benda korang cerita start pada 90-an. Semasa Petronas dengan tak silap aku Sarawak punya gas dahulu kerjasama untuk mencontohi Pertamina pada 90-an mencontohi. Tapi dia orang bukan pergi hantar mengajar, bukan korang belajar apa Pertamina mengajar macam kena hadir kelas khusus, semua kena kerja dekat Pertamina. Tak. Kita mengadakan usaha kerjasama dengan Pertamina. Termasuk baru-baru ni Pak Prabowo pun ada datang di Malaysia untuk mencadangkan usaha sama dengan Petronas lah. Kan jangan kata usaha sama, belajar tu lain. Maksudnya belajar Pertamina jadi guru, Petronas jadi murid. Tak ada istilah tu. Tak ada istilah tu. Janganlah buat kenyataan mengarut macam ni. Nanti orang semua tengok, aduh, kan. Kalau mengikutkan Petronas sudah mencapai ranking yang terbaik lah dekat dunia. Tapi biasalah pasaran turun naik minyak tu memang kita tak boleh buat apalah. Sebab kita tahu harga minyak ni dikawal oleh global dunia. Itu kita kena akui lah. Aku pun kena akui juga benda tu. So macam kita faham Pertamina pun apa yang berlaku sekarang ni, korupsi terhadap minyak BBM korang, yang masih lagi guna 92 RON 92. Sekarang dah tak ada dah. Kebanyakan negara dah tak guna RON 92 ni. Macam kita kat Malaysia, kita minimum RON kita guna 95. RON itu paling rendah lah. Tapi itu terbaik untuk kenderaan 95. Sebab dia mengikut pada kenderaan yang dicipta lah, direka untuk sesuai minyak tu dengan kereta yang terkini 95 ke atas. Yang terbaik 97, RON 97.
Okey, macam Pertamina sekarang still lagi guna 92, tapi kita pun dapat maklumat dia orang mengubah minyak BBM 92, dia menggunakan pada RON 91 ke, tak silap saya lah, 91 jadi ke 92. Itu yang banyak kenderaan rosak apa semua di Indonesia sana. Jadi tak ada, sebab kita kena tahu fakta. Tak ada istilah Petronas belajar dari Indonesia, tak ada istilah tu, tak ada. Sebab jangan buat kenyataan ni, sebab nanti orang ingat bila kamu buat kenyataan macam ni, Petronas, kenapa Petronas lagi baik daripada Pertamina. Jadi orang akan enggap macam tu tau. Kalau boleh tak payahlah buat kenyataan Petronas dulu belajar dari Indonesia kan. Kalau kamu tengok sejarah dulu, zaman dulu memang betul pada 90-an kita Petronas mencontohi Pertamina, tapi tak ada istilah belajar, cuma mencontohi Pertamina. Kita adakan usaha sama, kerjasama untuk menaikkan kita punya gap petroleum ni di ranking Asian lah, untuk kita ke ranking Asian lah kan, untuk terbaik lah. Usaha sama dengan belajar tu lain. Kena faham istilah tu. Okey, Assalamualaikum. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan ada juga di kolom-kolom komentar orang Konoha ini juga disekolahkan oleh abang yang daripada Malaysia. Bahwasanya juga ada yang mengatakan TikToker daripada Indonesia mengatakan memang lebih sejahtera rakyat Malaysia dan juga kerajaan Madani yang ada dekat Malaysia juga memikirkan kepentingan rakyatnya, lain macam di kampung kita macam itu. Tapi statement dari mana apabila ada kata Petronas itu dulunya belajar kepada Indonesia? Itu yang Mas Farhan juga pelik juga menengok sebuah video itu ya para sahabat. Karena kalau lebih maju Petronas dan membesarkan sayapnya di mana-mana negara itulah Petronas. Itu yang dikatakan belajar kepada Pertamina daripada negara kita, kan tak masuk akal para sahabat, kan tak masuk akal banget gitu kan. Tapi sudah disekolahkan dan sudah diberi pemahaman seluas-luasnya oleh abang yang daripada Malaysia, netizen Konoha para sahabat. Dan mungkin tentang pasal minyak yang harga Indonesia itu negara yang paling kaya dengan adanya pemanen sawit dan juga pendapatan sawit setiap tahunnya juga besar, tapi harga yang juga melambung tinggi, tak sama dengan orang jiran, dekat jiran macam itu sudah diulas semua di sana. Semoga para sahabat faham semualah macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Pendir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.